Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, program normalisasi sungai kembali hangat diperbincangkan. Hal ini disebabkan ada perubahan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2017 hingga 2022. Namun apakah benar program normalisasi sungai dihapus? Jessica Wulandari akan mengulasnya untuk Anda. Jessica, silakan. Ya, Iqbal dan pemirsa, program normalisasi sungai kembali menjadi sorotan publik. Mengapa demikian? Karena ada isu program normalisasi sungai akan dihapus dan diganti menjadi naturalisasi sungai. Namun apakah benar faktanya demikian? Kita akan cek faktanya bersama. Hal ini berawal dari adanya isu pergantian normalisasi sungai ini diganti menjadi naturalisasi sungai dikarenakan adanya draft dari RPJMD di tahun 2017 hingga tahun 2022. Ini tepatnya di halaman 9/105. Ini disampaikan kalau salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi dampak daya rusak air adalah melalui pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi sungai. Apakah ini artinya akan diganti sepenuhnya dengan naturalisasi sungai? Kita akan melihat respon dari DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu. Ini dari fraksi PSI, Justin Untayana menyampaikan sama sekali tidak ada penjelasan mengapa Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari draft perubahan RPJMD dan perlu diingat bahwa salah satu penyebab banjir adalah sungai meluap karena tidak mampu menampung air kiriman dari hulu. Namun apakah benar normalisasi sungai ini akan dihapus untuk RPJMD di tahun 2017 hingga tahun 2022? Ternyata pemirsa, kalau kita melihat berita yang terupdate, ini menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Suryono, ini pada tanggal 10 Februari lalu baru saja menjelaskan normalisasi dan naturalisasi sungai tetap berjalan dalam pengendalian banjir Jakarta. Keduanya juga dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intensif dengan pemerintah pusat. Dan pemirsa, untuk diketahui ternyata juga sudah digelontorkan alokasi dana ini untuk normalisasi dan naturalisasi sebesar 1 triliun rupiah. Di saat selanjutnya kita akan melihat respon dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menyampaikan prinsipnya kalau program RPJMD ini disusun oleh Pemprov DKI Jakarta dan dibuat sedemikian rupa ini untuk mengakomodir ini masukan dari semua pihak, termasuk ini dari masyarakat, DPRD, karena untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat DKI Jakarta. Dan selanjutnya kita akan melihat keterangan dari pengamat tata kota. Ini Nirwono Yoga menyampaikan sebenarnya normalisasi dan naturalisasi bisa dipadukan, bukan diperdebatkan apalagi dipertentangkan. Sebenarnya masih bisa dipadukan dengan penghijauan di bantaran sungai. Tapi pemirsa, apakah Anda sudah tahu apa arti normalisasi? Jadi normalisasi ini sangat identik dengan betonisasi dan juga pengembalian fungsi dari sungai itu sendiri, yaitu yang lebih fokus pada aliran sungainya. Sedangkan kalau naturalisasi adalah penghijauan di sekitar aliran sungai. Jadi ada penghijauan yang tadinya ada rumah di pinggir sungai, ini akan dinaturalisasi ke depannya. Kemudian kita akan melihat sebetulnya kilas balik dan juga fakta dari normalisasi selama tahun 2012 hingga tahun 2020. Normalisasi sungai ini dimulai pada tahun 2012 karena setelah ada banjir besar di DKI Jakarta tahun 2012. Dan saat itu gubernurnya masih Joko Widodo yang saat ini sudah menjadi presiden. Kemudian ini ada dasar hukumnya. Yang pertama ini melihat dari Perda Khusus Ibu Kota di DKI Jakarta nomor 6 tahun 1999 tentang rencana tata ruang wilayah di DKI Jakarta. Dan selanjutnya ini kembali ditegaskan di Perda nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah 2030, kembali ditegaskan dalam Perda nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail dari tata ruang dan peraturan zonasi. Kalau kita melihat ini sudah dimulai di tahun 2012, bagaimana dengan realisasinya? Di slide selanjutnya kita akan melihat bersama.
Ternyata normalisasi sepanjang 33,69 km ini sudah dilakukan sejak tahun 2013. Dan sampai tahun 2017 ternyata realisasinya masih 45%. Namun kalau kita melihat bersama, ini pembangunan tanggul ruas jembatan yang pertama, ini dari tol TB Simatupang sampai Condet, ini ruasnya baru terrealisasi 3,47 km. Padahal seharusnya yang dikerjakan adalah 7,58 km. Kemudian selanjutnya di ruas Condet hingga Kalibata, panjangnya adalah 7,55 km. Namun ternyata bagaimana realisasinya? Baru 3,1 km. Selanjutnya ada dari Kalibata hingga Kampung Melayu, ini seharusnya direalisasikan sepanjang 8,82 km. Namun ternyata realisasinya baru 4,67 km. Dan yang terakhir ini dari ruas Kampung Melayu hingga pintu air Manggarai, ini panjangnya 9,74 km, namun ternyata realisasinya masih setengahnya, yaitu 4,95 km. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat fakta lainnya. Ternyata ini sempat terhenti di tahun 2018, ini dikarenakan minimnya pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kita melihat BBWSCC, ini adalah bagian dari Kementerian PUPR, dan ini tidak menganggarkan normalisasi Sungai Ciliwung di APBN tahun anggaran 2018 hingga 2019. Namun setelah terhenti di tahun 2018, ternyata dilanjutkan kembali di tahun 2020 dengan lahan sepanjang 1,5 km di Jakarta Selatan. Kemudian selanjutnya kita lihat bersama, ini ada pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mereview tentang banjir yang sempat terjadi pada Februari 2021 lalu. Anies menyampaikan, kita bersyukur program Grebek Lumpur yang kita jalankan dalam beberapa bulan terakhir telah menunjukkan hasilnya, di mana saluran air dalam sistem drainase di Jakarta sedimentasinya bisa dibersihkan sehingga bisa mengelola limpahan air hujan dengan lebih baik. Namun apakah benar demikian? Kita akan melihat faktanya selanjutnya tentang banjir di awal Februari 2021. Yang pertama, Pemprov DKI Jakarta memiliki dua prinsip dalam penanganan banjir di DKI Jakarta, yaitu 6 jam setelah hujan berhenti, genangan banjir harus kering, dan yang kedua, tidak boleh ada korban jiwa. Kalau kita lihat faktanya, tidak semua genangan air di wilayah DKI Jakarta dapat diatasi dalam waktu 6 jam. Ini salah satu contohnya adalah banjir yang melanda di kawasan Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Namun pemirsa, sebetulnya Pemprov DKI Jakarta sudah menyampaikan ini dikarenakan adanya banjir kiriman sehingga tidak bisa kering setelah 6 jam berhenti hujannya. Kemudian yang kedua, kita lihat fakta lainnya. Pemprov DKI Jakarta, ini tepatnya Gubernur Anies Baswedan, menyampaikan kalau yang terdampak adalah 116 RT dari 30.470 RT tergenang banjir. Sehingga persentasenya yang terdampak adalah 0,38%. Namun bagaimana menurut BPBD? Ternyata BPBD mencatat terdapat 150 RT dan 42 RW yang tergenang banjir. Sehingga persentasenya yang terdampak adalah 0,49%. Ini cukup berbeda apa yang disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan. Nah pemirsa, kalau kita melihat dan mereview adanya perubahan dan juga pernyataan dari Pemprov DKI Jakarta, sebetulnya tidak ada penghapusan normalisasi sungai dan justru malah dipadu-padankan antara normalisasi dan naturalisasi. Demikian Iqbal. Baik, Jessica, terima kasih atas pemaparannya. Dan pemirsa Metro Siang akan kembali masih terkait dengan normalisasi versus naturalisasi, di mana perbincangan tentang normalisasi Sungai Ciliwung, kami akan hadirkan perbincangannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Isu normalisasi Sungai Ciliwung menjadi mendesak dilakukan setelah banjir kembali melanda sejumlah kawasan di bantaran Kali Ciliwung beberapa waktu lalu. Sebenarnya apa untung rugi normalisasi dibanding naturalisasi? Kita bahas bersama dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Mas Yoga, selamat siang. Selamat siang, Mas Iqbal, apa kabar? Mas Yoga, kalau kita lihat kondisi sekarang kan ya, ini banjir masih terjadi di beberapa tempat, kemudian curah hujan masih juga belum berhenti. Nah, di antara normalisasi dan naturalisasi, kalau melihat kondisi sekarang, mana yang seharusnya lebih dilakukan terlebih dahulu, mana yang lebih tepat, Mas Yoga? Ya, secara umum sebenarnya bisa dua-duanya, bisa
mengharmonisasikan antara pendekatan naturalisasi dan normalisasi. Dan perlu saya garis bawahi bahwa banjir di awal pekan ini itu murni banjir kiriman ya. Artinya banjirnya lebih banyak faktor hujan dari luar wilayah DKI yang sungainya terutama di Sungai Ciliwung yang melebihi atau meluap air sungainya. Nah, ini lebih kepada faktor pembenahan sungai. Jadi secara teknis sebenarnya yang sudah disepakati oleh Pemprov DKI, kemudian oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan juga Bank Dunia, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 ada 4 sungai yang harus dibenahi, Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Dan prinsip dasarnya, ini prinsip dasarnya Mas Iqbal, adalah sungai tadi harus dilebarkan, ya, kemudian dikeruk, diperdalam, baru kemudian kiri kanannya ditata. Ya. Nah, pada saat pelebaran ataupun juga perlunya relokasi warga, itu tugas dari Pemprov DKI. Nanti setelah ini dilebarkan, baru kemudian Kementerian PUPR menata bantaran kali dengan 2 pendekatan tadi sebenarnya. Bisa naturalisasi, bisa normalisasi, dan bahkan bisa dua-duanya. Banyak contoh-contoh kota-kota di Eropa misalnya yang memadupadankan pendekatan antara normalisasi dan naturalisasi. Dan ini sebenarnya contoh-contoh yang sudah pernah kami sampaikan juga kepada Pemprov DKI. Nah, oleh karena itu, ke depan yang perlu digarisbawahi adalah satu, warga yang ada di bantaran kali Ciliwung khususnya yang kemarin terdampak banjir, suka tidak suka harus direlokasi. Ada pelebaran, bahkan sudah disepakati 7,5 meter di kiri, 7,5 meter kanan itu akan dilebarkan, kemudian dikeruk, setelah itu ditata ulang menjadi jalur hijau bantaran kali. Nah, ini yang sudah disepakati sejak eranya Pak Posibowo, Mas Iqbal. Jadi praktis dari tahun 2017 program itu berhenti karena lebih kepada Gubernur Pak Anies tidak ingin merelokasi pemukiman yang ada di bantaran kali. Jadi poinnya seperti itu. Dan kita harapkan dengan dampak banjir kemarin di tahun 2021 dan 2022 program ini dilanjutkan. Ini kan kalau kita melihat sederhananya istilahnya, normalisasi itu identik dengan betonisasi. Kalau naturalisasi identik dengan penanaman pohon, artinya nanti ada wilayah serapan di situ begitu. Ini apakah kalau tadi dari pemaparan Mas Yoga, apakah ini artinya harus dimulai dengan betonisasi terlebih dahulu, kemudian baru nanti sekitarnya ditanami atau naturalisasi begitu? Ya, sebenarnya konsep yang sudah dilakukan di beberapa kota di Eropa yang tadi saya katakan. Teknik dasarnya adalah sungai itu begitu dilebarkan 7,5 meter, ya, artinya dikeruk sehingga kapasitas sungainya lebar. Nah, penyelesaian di kiri kanannya tadi sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau kita bicara fakta di lapangan, khusus misalnya seperti daerah Kampung Pulo, kemudian Bidara Cina, ini kan lahannya sangat sempit ya. Di Kebon Baru, Tebet juga sangat sempit. Maka otomatis dominasinya tentu sebagian besar ada yang diperkeras. Tetapi begitu kita memasuki wilayah misalnya Pejaten Timur, di Rawajati sampai dengan ke Depok misalnya, yang relatif lebih luas, maka pendekatannya bisa dilakukan naturalisasi. Jadi dengan kondisi di lapangan sebenarnya kita bisa menentukan mana yang perlu dinormalisasi dalam tanda petik tadi ada beton, mana yang masih bisa dinaturalisasi. Itu yang tadi saya katakan, kedua konsep tadi sebenarnya bisa diterapkan dengan kondisi di lapangan. Jadi tidak bisa murni semuanya naturalisasi, tidak mungkin juga di wilayah DKI. Kenapa? Lahan yang ada sangat terbatas. Sementara kalau benar-benar ingin dibuat naturalisasi, bantaran kali yang harus dilebarkan itu lebih luas lagi daripada kalau itu dilakukan normalisasi. Nah, ini yang banyak masyarakat belum paham, bahwa kalau resikonya yang dipilih naturalisasi, maka justru pelebaran lahan dan relokasi masyarakat yang akan terdampak itu lebih banyak, Mas Iqbal. Sementara kalau tadi kombinasi, kita bisa memilih daerah mana yang masih mungkin dilakukan naturalisasi dan daerah mana yang dalam tanda petik bisa digabungkan dengan normalisasi tadi. Jadi bentuk koordinasinya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat seperti apa kewenangannya ini nanti, Mas Yoga? Ya, jadi sebenarnya sejak tahun 2012 mereka sudah sepakat. Dalam hal ini Pemprov DKI di eranya Pak Posibowo, kemudian dengan Kementerian PUPR, berserta dengan Bank Dunia sudah ada pembagian tugasnya jelas. Pemprov DKI bertugas untuk melebarkan sungai, membebaskan lahan dan merelokasi warga di rumah susun terdekat. Itu tugas dari Pemprov DKI. Kemudian begitu ini sudah dibebaskan, teknik pelaksanaan tadi pemasangan pil beton, kemudian melakukan naturalisasi, itu ada kewenangan di BPPSCC, Kementerian PUPR. Dan untuk pendanaan itu dibantu dengan Bank Dunia. Nah, ini program yang harusnya selesai di tahun 2022, Mas Iqbal.
Yang tadi saya katakan ada 4 sungai, yaitu Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Itu tahun 2022 diharapkan 4 sungai tadi selesai. Tetapi catatan kami sampai dengan tahun 2017, Sungai Ciliwung khususnya, dari 33 yang direncanakan itu baru 17 kilo. Jadi masih ada sisa 16 kilo yang belum dibenahi. Sementara untuk Pesanggerahan, Angke, dan Sunter statusnya pembebasan lahan baru mencapai 30-40%. Baik, Mas Yoga terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang.